Di sepanjang jalan lintas yang membelah hutan dan sawah luas, nama Purno sudah menjadi legenda kegelapan. Bagi para sopir truk, bus malam, bahkan mobil pribadi, mendengar nama itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Ia bukan sekadar preman jalanan biasa, Purno adalah penguasa jalur itu. Setiap kendaraan yang lewat tanpa membayar uang jalan, akan berakhir dengan kaca pecah, muatan hilang, bahkan nyawa yang melayang. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh bekas luka perkelahian, dan matanya tajam seperti binatang buas yang lapar. Setiap malam, Purno dan kelompoknya nongkrong di tikungan paling rawan, tempat lampu jalan remang dan kabut malam menyelimuti pandangan. Di sanalah ia menjaring mangsanya, memaksa sopir-sopir membayar upeti agar bisa lewat dengan selamat. Para sopir sering membicarakan Purno di warung-warung pinggir jalan. Kalau lewat jalur itu, siapin duit, jangan coba-coba ngeyel, begitu pesan mereka satu sama lain. Beberapa yang pernah menantang aturan Purno kini tinggal cerita. Ada sopir yang ditemukan babak belur di semak-semak, ada pula yang truknya dibakar sebagai peringatan. Jalan lintas itu, bagi Purno, bukan sekadar jalur transportasi, itu adalah kerajaannya. Purno menikmati kekuasaannya. Ia bisa membeli minuman keras setiap malam, berjudi seenaknya, dan memperlakukan anak buahnya seperti prajurit. Semua tunduk padanya, karena mereka tahu Purno bukan orang yang bisa main-main. Sekali dia marah, satu desa bisa gaduh. Ada rumor ia pernah menghajar 7 sopir sekaligus hanya karena salah satu dari mereka berani melawan. Namun di balik itu semua, ada sisi gelap yang tak banyak orang tahu. Purno tidak sekadar mencari uang, ia mencari pengakuan. Hidupnya yang keras sejak kecil membuatnya tumbuh tanpa rasa takut. Ia pernah dibuang keluarganya, lalu tumbuh di jalanan, belajar bertahan hidup dengan tangan kosong. Kekerasan adalah bahasa yang paling ia kuasai, dan jalan lintas adalah panggung tempat ia menunjukkan siapa dirinya. Malam itu, suasana jalan lintas semakin mencekam. Hujan gerimis turun, kabut tipis menggantung, dan suara mesin truk terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Purno berdiri di tengah jalan dengan tangan terlipat, rokok menyala di bibirnya. Ia tahu kendaraan berikutnya pasti akan berhenti. Dengan tatapan tajam, ia menunggu mangsa yang akan datang seperti macan kelaparan menunggu kijang yang tersesat. Anak buahnya bersorak kecil, meneguk botol minuman murah sambil tertawa kasar. Mereka tahu malam ini akan jadi malam panen. Purno hanya diam, menatap jalan gelap yang memanjang tak berujung. Suara klakson panjang terdengar, tanda sebuah truk besar mendekat. Purno tersenyum sinis, sudah lama ia tidak mendapat tantangan berarti. Ia melangkah maju, berdiri tepat di tengah aspal basah. Lampu truk menyinari tubuh kekarnya. Satu kalimat meluncur dari bibirnya yang kasar, penuh wibawa dan ancaman. Siapapun yang lewat sini, harus bayar upeti. Kalau tidak, jangan harap bisa pulang dengan selamat. Truk besar itu semakin mendekat, deru mesinnya memecah kesunyian malam. Sorot lampu menembus kabut, memperlihatkan sosok Purno yang berdiri tegak di tengah jalan. Sopir-sopir lain biasanya sudah gemetar begitu melihat bayangan preman itu, tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Truk itu tidak melambat, justru semakin melaju, seolah menantang keberadaan Purno. Anak buahnya mulai bersiul, menunggu drama pertumpahan darah yang akan terjadi. Sesaat sebelum menabrak, truk itu mengerem mendadak. Ban berdecit, percikan api memantul dari aspal basah, dan truk berhenti hanya beberapa meter dari Purno. Dari balik kaca yang buram, terlihat bayangan sopir yang tenang. Ia tidak keluar dengan panik, tidak juga menunjukkan rasa takut. Hanya suara pintu berderit yang terdengar ketika sosok itu turun, menapakkan kaki dengan langkah pasti. Dialah pria, seorang sopir baru yang wajahnya belum dikenal di jalur lintas itu. Tubuhnya tidak terlalu besar, pakaiannya sederhana, dan raut wajahnya datar tanpa ekspresi. Namun, sorot matanya menyimpan sesuatu yang menusuk, dingin, tajam, dan penuh pengalaman. Seolah ia sudah pernah melihat banyak hal yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar gerombolan preman jalanan. Purno mendengus, merasa diremehkan. "Heh, sopir baru, kau pikir berani ngerem mendadak di depan gue itu keren? Kalau mau lewat sini, bayar dulu. Kalau enggak, gue bikin trukmu besok jadi besi tua," teriaknya, disambut tawa kasar anak buah. Tapi pria hanya berdiri, menyalakan rokok dengan tenang. Asapnya mengepul, dan ia tidak bergeming sedikit pun. Keheningan itu justru menambah tegang suasana.
Biasanya sopir-sopir akan berusaha bernegosiasi atau memohon belas kasihan. Namun pria berbeda, ia menatap Purno tanpa gentar. Bahkan, ada kilatan samar dalam matanya, sebuah peringatan yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang terbiasa hidup dalam dunia kekerasan. Jalan ini milik semua orang, bukan milikmu, ucap pria datar. Kalimat sederhana, tapi cukup membuat tawa anak buah Purno terhenti sesaat. Purno terdiam, lalu tertawa keras, seperti seekor hiena menemukan mangsa baru. Ia merasa kalimat itu hanyalah nyali kosong dari sopir yang belum tahu siapa penguasa sebenarnya di jalan lintas ini. Anak buah Purno langsung mengelilingi pria, mengacungkan kayu, rantai, dan botol pecah. Suara derap hujan di aspal bercampur dengan ancaman kasar mereka. Pria masih tidak bergeser sedikit pun, rokoknya masih mengepul, tangannya masih tenang di samping tubuh. Seolah ia sudah terbiasa menghadapi kepungan seperti itu, bahkan seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di balik kabut malam itu, tak ada yang sadar bahwa pria bukan sembarang sopir. Ia bukan orang biasa yang bisa dipaksa tunduk oleh Purno. Dalam dirinya tersimpan masa lalu kelam, masa lalu yang pernah membuatnya dikenal sebagai preman besar paling ditakuti. Malam itu, jalan lintas tidak hanya menjadi panggung Purno, tapi juga tempat munculnya kembali sosok yang akan mengguncang dunia preman jalanan. Hujan mulai turun lebih deras ketika Purno memberi aba-aba pada anak buahnya. Mereka berhamburan maju, mengitari pria dengan wajah garang dan senjata seadanya. Rantai besi berderak, kayu pemukul terangkat tinggi, dan botol pecah berkilat diterpa cahaya lampu truk. Namun, pria hanya menghembuskan asap rokoknya, menatap mereka dengan dingin. "Kalau kalian masih mau pulang malam ini," katanya pelan, "lebih baik mundur." Kata-kata itu justru membakar emosi Purno. Ia meraung, "Hajar dia!" Dan serentak beberapa anak buahnya menyerbu. Satu preman meluncurkan pukulan dengan rantai besi, namun dalam sekejap pria menepis, lalu menghantamkan siku ke wajah lawan. Darah muncrat, tubuh preman itu terjerembab ke tanah beraspal basah. Sorak kasar langsung berubah menjadi keheningan penuh keterkejutan. Tidak ada keraguan dalam setiap gerakan pria. Satu demi satu serangan datang, dan satu demi satu ia tumbangkan dengan cepat. Kayu pemukul direbut lalu dipatahkan, rantai besi dipelintir hingga terlepas dari tangan pemiliknya. Bahkan botol pecah yang diarahkan ke wajahnya hanya mengenai udara kosong, sebelum si penyerang dihantam keras ke kap truk. Dentuman keras mengiringi jeritan kesakitan. Purno melangkah maju dengan rahang mengeras, matanya membara. Ia menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukan sopir biasa. Ada sesuatu dalam cara pria bergerak cepat, terlatih, penuh perhitungan, seperti binatang buas yang sudah terbiasa berburu. Dalam sekejap, jalan lintas yang biasanya penuh dengan tawa kasar preman, kini dipenuhi jeritan dan desahan kesakitan anak buahnya. Pria menatap Purno lekat-lekat. Rokoknya sudah basah oleh hujan, tapi tetap menyala. "Kau sudah terlalu lama menguasai jalan ini," katanya dengan suara tenang, tapi menusuk. "Aku tidak suka orang seperti kau." Kalimat itu membuat dada Purno bergetar, bukan karena takut, tapi karena harga dirinya disentuh dengan cara yang belum pernah dialami sebelumnya. Amarah Purno meledak. Ia mengayunkan tinjunya, besar dan kuat, diarahkan tepat ke wajah pria. Namun, pria menghindar hanya dengan sedikit gerakan kepala, lalu membalas dengan pukulan telak ke perut Purno. Tubuh sang preman besar terhuyung, wajahnya menegang menahan sakit, dan anak buahnya terdiam melihat rajanya dipukul untuk pertama kalinya. Ketegangan semakin memuncak. Hujan deras, kabut, dan sorot lampu truk menciptakan pemandangan seperti arena duel. Pria berdiri tegak, basah kuyup, dengan sorot mata yang membekukan. Purno menggertakkan gigi, mencoba menutupi rasa sakit, lalu berteriak dengan suara serak, "Siapa sebenarnya kau?" Pria tidak menjawab, ia hanya menatap kosong, lalu mematikan rokoknya di aspal yang basah. Diamnya jauh lebih menakutkan daripada kata-kata. Dan malam itu, meski pertarungan baru saja dimulai, Purno sudah merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, rasa gentar. Keesokan paginya, warung kopi pinggir jalan lintas dipenuhi suara bisik-bisik. Sopir-sopir truk yang singgah tampak lebih bersemangat daripada biasanya. Mereka membicarakan satu peristiwa yang baru saja terjadi semalam. Purno dipermalukan oleh seorang sopir truk misterius. Bagi mereka, itu bagaikan mimpi. Selama ini Purno adalah sosok yang tak pernah tersentuh, namun malam tadi,
ada orang yang berani melawannya dan bahkan membuatnya goyah. Katanya cuma sekali pukul, Purno langsung terhuyung. Bisik seorang sopir tua sambil menepuk meja. Itu bukan orang sembarangan. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, gerakannya kayak orang yang udah terbiasa berantem. Cepat dan keras, suara itu menimbulkan riuh. Sopir-sopir lain mencondongkan badan, ingin tahu lebih banyak. Nama pria pun mulai bergema, meski banyak yang belum mengenalnya. Ada yang bilang ia pendatang baru, ada pula yang menduga ia hanya sopir biasa yang kebetulan punya keberanian. Tapi tak sedikit pula yang merasa wajah dan sorot mata pria terlalu familiar. Ada ingatan samar yang muncul, seolah mereka pernah mendengar nama itu bertahun-tahun lalu dalam cerita dunia kelam jalanan. Seorang sopir senior yang dulu pernah terlibat dalam perang antar geng bercerita dengan suara bergetar. Aku pernah dengar nama itu, dulu ada preman besar, dijuluki pria bajing api. Dia bukan orang sembarangan, banyak geng besar yang tumbang di tangannya. Katanya dia menghilang setelah sebuah tragedi besar. Ucapannya membuat suasana warung hening, semua saling pandang dengan tatapan penuh tanda tanya. Kabar itu menyebar cepat seperti api di rerumputan kering. Dari satu warung ke warung lain, dari terminal ke pos jaga jalan lintas, nama pria menjadi bahan pembicaraan. Ada yang merinding membayangkan jika benar ia adalah sosok yang sama dengan legenda kelam itu. Ada pula yang merasa lega, karena mungkin inilah orang yang bisa mengakhiri tirani Purno. Di sisi lain, Purno mendengar desas-desus itu dari anak buahnya. Wajahnya semakin kelam, ia menolak percaya bahwa seorang sopir truk biasa bisa mengalahkannya begitu saja. Namun, bisik-bisik tentang nama pria bajing api membuat jantungnya berdegup tidak karuan. Itu adalah nama yang dulu pernah ia dengar, nama yang bahkan pemimpin geng brutal enggan hadapi. Purno marah sekaligus gelisah. Ia tidak ingin kehilangan wibawa di mata anak buahnya, tapi ia juga tidak bisa menepis rasa takut yang mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, ia menatap jalan lintas dari posnya dengan rahang terkatup rapat. Kalau benar dia orang itu, gumamnya pelan, aku akan pastikan dia tidak bertahan lama di jalur ini. Sementara itu, pria tetap menjalankan truknya seperti biasa. Wajahnya tenang, seakan tidak peduli dengan rumor yang beredar. Namun dalam hatinya, ia tahu masa lalu yang selama ini ia kubur perlahan mulai terbongkar. Jalan lintas yang dulu ia hindari kini menariknya kembali ke dalam lingkaran kekerasan yang tak pernah benar-benar bisa ia tinggalkan. Malam itu, Purno duduk di dalam gubuk reyot yang ia jadikan markas. Botol-botol minuman keras berserakan di meja, asap rokok mengepul tebal, dan wajah anak buahnya penuh rasa cemas. Mereka belum pernah melihat pemimpin mereka sekelam itu. Purno menatap kosong ke arah gelap, rahangnya mengeras, dan kepalan tangannya bergetar. Kekalahan semalam bagaikan racun yang menggerogoti harga dirinya. Aku tidak akan biarkan nama Purno diinjak-injak begitu saja, gumamnya, suaranya berat dan penuh amarah. Anak buahnya saling pandang, sebagian masih teringat jelas bagaimana pria menghajar mereka tanpa banyak bicara. Luka-luka di tubuh mereka masih terasa perih, tapi rasa takut lebih menusuk daripada rasa sakit itu sendiri. Mereka tahu, Purno tidak akan tinggal diam. Purno berdiri dengan tatapan membara. Kalau benar dia pria bajing api, mantan preman besar itu, maka ini bukan sekadar masalah uang jalan. Ini masalah wibawa. Kalau aku tidak jatuhkan dia, maka seluruh jalan lintas akan berpikir aku sudah kalah. Teriaknya sambil menghantam meja dengan keras. Suara kayu pecah membuat semua orang terdiam, tak ada yang berani membantah. Kemarahan Purno berubah menjadi rencana. Ia menghubungi preman-preman dari jalur lain, orang-orang buas yang dulu pernah berhutang budi padanya. Dari persimpangan kota, terminal bus, hingga pasar gelap, ia mulai mengumpulkan bala bantuan. Malam demi malam, markas reyot itu semakin ramai dipenuhi wajah asing, semua siap berperang demi upeti dan gengsi. Desas-desus pun semakin liar. Para sopir mendengar kabar bahwa Purno sedang menyiapkan pembersihan besar-besaran. Jalan lintas akan kembali memerah oleh darah jika pria berani lewat. Banyak sopir mulai gelisah, sebagian memilih menunda perjalanan malam, sebagian lain hanya bisa berdoa agar pria misterius itu mampu menahan gelombang dendam Purno. Di sisi lain, Purno merasa semakin terhimpit oleh bayangan masa lalu pria. Ia mengingat cerita-cerita lama tentang bajing api, bagaimana ia pernah melawan geng besar sendirian, bagaimana namanya menjadi momok di dunia preman. Meskipun ia menolak mengakui ketakutan itu,
Keringat dingin selalu muncul setiap kali nama itu disebut. Namun, gengsi dan amarah telah menutup akal sehatnya. Kalau aku bisa tumbangkan dia, kata Purno sambil menyalakan rokok dengan tangan gemetar, maka aku akan jadi legenda yang lebih besar dari bajing api itu sendiri. Ia tidak sadar, obsesi itu perlahan menyeretnya ke jurang kehancuran. Sementara itu, di jalan lintas yang sunyi, pria masih mengendarai truknya dengan tenang. Ia tahu badai sedang menunggu di depan, tapi ia tidak berniat mundur. Masa lalunya yang kelam perlahan menariknya kembali, dan ia sadar, cepat atau lambat, benturan besar dengan Purno adalah takdir yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, pria menghentikan truknya di sebuah warung kopi tua di pinggir jalan lintas. Lampu minyak menggantung, cahaya temaram menyorot wajahnya yang letih. Ia duduk di sudut, menyeruput kopi hitam tanpa banyak bicara. Sopir-sopir lain hanya berani melirik dari jauh, tak berani mendekat. Bagi mereka, pria bukan lagi sekadar sopir, ia adalah sosok misterius yang namanya kini mengguncang jalan lintas. Namun di balik ketenangan itu, batinnya bergolak. Setiap kali ia menutup mata, bayangan masa lalu datang menyergap. Wajah sahabatnya yang terkapar berlumuran darah, suara jeritan di malam kelam, dan aroma besi dari darah yang mengering di aspal. Tragedi itu adalah alasan mengapa ia meninggalkan dunia preman bertahun-tahun lalu. Pria tahu, dunia kekerasan tidak pernah memberi kebahagiaan, hanya kehilangan. Dulu, pria dikenal sebagai bajing api, pemimpin muda yang ditakuti banyak geng. Tidak ada lawan yang berani berdiri lama di depannya. Namun, kejayaan itu runtuh dalam satu malam. Pertarungan brutal antar geng pecah, dan sahabat terdekatnya, orang yang sudah ia anggap saudara, tewas tertikam di depannya. Sejak saat itu, pria merasa seluruh darah di tangannya hanyalah kutukan. Ia pergi meninggalkan segalanya, nama, geng, bahkan harga diri. Pria memilih hidup sederhana sebagai sopir truk, berharap roda yang berputar bisa menjauhkan dirinya dari masa lalu. Tapi kini, bayang-bayang lama kembali mengejarnya. Purno hanyalah permukaan masalah, yang lebih menakutkan adalah dunia lama yang seolah ingin menyeretnya kembali ke kegelapan. Pria menghela napas panjang, menatap jalan gelap dari warung itu. Aku tidak ingin kembali, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Tapi hatinya tahu, pertarungan dengan Purno bukan lagi pilihan. Ia harus bertindak, bukan untuk kejayaan, tapi untuk menghentikan teror yang merenggut kebebasan para sopir. Sebab jika ia diam, jalan lintas akan terus dikuasai ketakutan. Pemilik warung, seorang lelaki tua, memberanikan diri mendekat. "Nak, aku dengar kau melawan Purno semalam," ucapnya pelan. Pria hanya menunduk, tidak menjawab. Lelaki itu melanjutkan, "Aku tahu siapa kau sebenarnya, bajing api." Suasana langsung hening. Beberapa sopir yang mendengar kalimat itu menegang, mata mereka membelalak. Pria hanya memejamkan mata, seolah luka lama disayat kembali. Ia tahu rahasianya sudah terbuka. Nama lamanya kembali hidup di jalan lintas, suka atau tidak. Dan bersama dengan itu, semua dosa masa lalu juga ikut terbawa. Pria merasakan dada sesak, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa apa yang coba ia kubur selama ini akan segera menuntutnya. Malam semakin larut. Pria berdiri, membayar kopi tanpa banyak bicara, lalu kembali ke truknya. Mesin meraung, roda berputar menembus gelap. Dalam hatinya, ia hanya berdoa, semoga jalan yang ia pilih kali ini bukan jalan yang menyeretnya kembali menjadi makhluk buas, melainkan jalan untuk menebus dosa-dosa lamanya. Langit malam mendung pekat, hujan turun deras membasahi jalan lintas yang lengang. Kabut tipis menari di antara pepohonan, menciptakan suasana mencekam. Pria mengemudikan truknya dengan tenang, meski hatinya sudah tahu malam ini bukan perjalanan biasa. Ia bisa merasakan hawa ancaman yang kian dekat, seperti binatang buas mengintai mangsa. Benar saja, di tikungan tajam yang dikelilingi hutan, puluhan motor dan mobil pikap tua sudah menghadang. Lampu sorot menembus hujan, memperlihatkan ratusan wajah preman bersenjata. Di tengah kerumunan itu berdiri Purno, bertubuh tegak, dengan tatapan penuh dendam. "Malam ini kau tidak akan pulang hidup-hidup, bajing api," teriaknya dengan suara menggelegar. Pria berhenti, mesin truk dimatikan, jalanan langsung sunyi, hanya tersisa deru hujan. Ia turun dengan langkah mantap, tubuhnya kuyup, namun matanya dingin menatap kerumunan. Sejenak, waktu seolah berhenti.
Preman-preman yang biasanya ganas pun merasakan getaran aneh, sosok di depan mereka bukan sekadar sopir, melainkan seseorang yang telah terbiasa menari di atas maut. Teriakan Purno memecah hening. "Hajar dia!" Ratusan orang serentak maju. Suara rantai berderak, kayu pemukul menghantam aspal, dan pisau berkilat dalam cahaya lampu. Namun pria bergerak cepat. Dengan ketenangan luar biasa, ia meraih besi panjang dari samping truk dan mengayunkannya. Satu demi satu preman tumbang, jeritan bercampur derasnya hujan. Pertarungan itu bagaikan adegan neraka. Tubuh-tubuh berjatuhan, darah bercampur air hujan mengalir di aspal. Pria bertarung bukan dengan amarah, tapi dengan dingin dan presisi. Setiap gerakannya terukur, seolah ia bukan hanya melawan manusia, melainkan menghadapi bayang-bayang masa lalunya sendiri. Suara dentuman pukulan dan retakan tulang membuat jalan lintas malam itu berubah menjadi arena pembantaian. Purno sendiri maju dengan beringas. Tinju besarnya menghantam udara, berulang kali mencoba merobek pertahanan pria. Namun, setiap pukulannya selalu meleset, dibalas dengan hantaman telak yang membuat tubuhnya oleng. Amarah membuatnya semakin brutal, tapi juga semakin ceroboh. Pria tetap tenang, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan musuh lamanya ini. Di tengah pertempuran, pria sempat berteriak, "Kekuasaanmu hanya membuat orang takut, Purno." Tapi ketakutan tidak akan bertahan selamanya. Kalimat itu menggema di antara raungan hujan, membuat sebagian preman terhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, mereka melihat raja jalan lintas itu terguncang, tubuhnya berdarah, wajahnya penuh amarah sekaligus ketakutan. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, pria menghantamkan pukulan keras ke rahang Purno. Tubuh besar itu terpelanting ke aspal basah, terkapar tanpa daya. Sunyi mendadak menyelimuti kerumunan. Para preman yang tersisa hanya bisa terpaku, melihat pemimpin mereka tumbang. Malam itu, di jalan lintas yang gelap, bajing api benar-benar bangkit kembali, dan tak ada yang mampu menyangkalnya. Hujan deras belum reda ketika tubuh Purno terkapar di aspal, darah bercampur dengan air yang mengalir deras ke selokan. Nafasnya terengah, matanya nanar menatap langit gelap yang tertutup awan. Suara gemuruh petir seolah menjadi lonceng kematian bagi kekuasaannya. Anak buahnya, yang biasanya bersorak lantang, kini hanya berdiri membeku, wajah mereka pucat diliputi ketakutan. Pria berdiri di tengah jalan, basah kuyup, besi panjang masih tergenggam di tangannya. Tatapannya tajam menyapu kerumunan, tak ada satupun yang berani bergerak. Mereka yang tadi berani maju kini menundukkan kepala, menyadari raja yang mereka agungkan sudah tumbang di tangan seorang pria yang dulu mereka anggap hanya sopir truk biasa. Pelan-pelan, sebagian preman meletakkan senjata mereka di tanah, memilih mundur dengan langkah gemetar. Ada yang menyeret teman mereka yang sudah tak sadarkan diri, ada pula yang hanya berdiri terpaku, tak mampu menerima kenyataan. Pria tidak berkata sepatah kata pun, diamnya justru semakin menakutkan, seolah ia tak perlu berteriak untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa malam itu. Kekalahan Purno menyebar cepat di sepanjang jalan lintas. Sopir-sopir truk yang biasanya harus membayar upeti kini mulai berani melintas tanpa takut. Kabar itu bagai kabut pagi yang menyapu kegelapan malam, tirani Purno berakhir. Warung-warung, terminal, hingga pos jaga, semuanya dipenuhi cerita tentang sosok misterius yang mengalahkan sang penguasa jalan. Namun, bagi Purno, kekalahan itu lebih menyakitkan daripada luka fisik. Ia merasa kehormatannya tercabik, harga dirinya hancur. Di matanya yang redup, ia melihat bagaimana anak buahnya perlahan meninggalkannya satu persatu. Mereka tak lagi melihatnya sebagai raja, melainkan hanya pecundang yang tak mampu mempertahankan singgasananya. Itu adalah hukuman yang lebih kejam daripada kematian. Pria menatap tubuh Purno yang tergeletak, lalu berbalik menuju truknya. Ia tidak menendang, tidak menghina, tidak merampas. Pria tahu, kekalahan yang paling menyakitkan bukanlah dipukul, melainkan dipermalukan di depan semua orang. Dan malam itu, Purno telah kehilangan segalanya, kekuasaan, wibawa, bahkan ketakutan yang dulu membuatnya ditakuti. Bagi para sopir, malam itu menjadi titik balik. Jalan lintas yang dulu penuh ancaman kini terasa lebih lega, meski masih ada ketegangan tersisa. Mereka sadar, keberanian pria telah membuka jalan untuk kebebasan. Nama bajing api kembali hidup, bukan sebagai preman yang ditakuti, melainkan sebagai sosok yang melawan tirani. Di balik kaca truknya yang berembun, pria menyalakan mesin dan perlahan melaju.
Sorot matanya kosong menatap jalan panjang ke depan. Ia tahu pertarungan ini belum benar-benar selesai, karena masa lalunya telah kembali membayang. Tapi untuk malam itu, satu hal sudah pasti, kekuasaan Purno telah runtuh selamanya. Kabar kekalahan Purno menyebar lebih cepat dari angin malam. Di setiap warung kopi sepanjang jalan lintas, para sopir membicarakan sosok misterius yang mengalahkan preman paling ditakuti itu. Mereka menyebutnya bukan lagi pria, melainkan bajing api, nama yang dulu hanya menjadi bisik-bisik di dunia gelap, kini kembali menggelegar. Malam itu, legenda lama terlahir kembali di jalanan. Di terminal tua, obrolan sopir semakin riuh. Kau tahu, katanya dia dulu penguasa pasar selatan, yang bisa bikin geng lain ciut hanya dengan tatapan. Kata seorang sopir tua sambil menepuk meja. Yang lain menimpali, aku pikir itu cuma cerita lama. Tak kusangka dia benar-benar hidup, dan sekarang dia ada di jalan lintas ini. Semakin malam, semakin banyak cerita dilebih-lebihkan, membuat nama pria terdengar seperti bayangan tak terkalahkan. Sementara itu, pria duduk sendiri di dalam truknya, menyalakan rokok yang asapnya menari bersama hawa dingin hujan. Ia mendengar bisikan itu, namun hatinya tetap tenang. Ia tidak pernah berniat menjadi legenda, apalagi kembali ke dunia kelam yang pernah ia tinggalkan. Tapi kenyataan pahitnya, dunia itu kini justru menariknya kembali, tanpa ia bisa menolak. Tak semua orang menyambut kabar itu dengan kagum. Di sudut lain kota, geng-geng jalanan mulai resah. Mereka tahu jika bajing api benar-benar kembali, maka peta kekuasaan akan berubah total. Beberapa pemimpin kecil mulai merencanakan cara untuk menjegalnya sebelum namanya semakin besar. Bayangan konflik baru pun perlahan membayangi jalan lintas. Pria sendiri teringat wajah anak buah Purno yang mundur tanpa perlawanan. Bagi dia, itu bukan kemenangan yang patut dirayakan, melainkan peringatan. Dunia preman tidak pernah benar-benar damai. Begitu satu raja tumbang, selalu ada yang berebut untuk duduk di singgasananya. Pria sadar, dengan menumbangkan Purno, ia justru telah membuka pintu bagi dirinya untuk kembali terseret ke lingkaran itu. Meski begitu, di mata para sopir truk, pria adalah pahlawan. Mereka mulai memberi hormat setiap kali truk pria melintas, sebagian bahkan memberanikan diri mendekat, hanya untuk mengucapkan terima kasih. Ada yang menitipkan doa, ada yang memberi makanan, ada pula yang hanya berani melambaikan tangan dari kejauhan. Semua itu menambah beban di hati pria, karena ia tahu, harapan mereka kini bertumpu padanya. Di malam sunyi, pria menatap cermin truknya, melihat bayangan wajahnya yang keras, dihiasi bekas luka lama yang tak pernah hilang. Ia bergumam lirih, aku bukan pahlawan, aku hanya ingin hidup tenang. Namun di lubuk hatinya, ia sadar, tak ada jalan kembali. Begitu nama bajing api kembali menggema, dunia kelam pasti akan mencarinya lagi. Dan benar saja, jauh di tempat lain, seseorang yang jauh lebih berbahaya dari Purno sedang mendengar kabar itu dengan tatapan dingin. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik, kalau bajing api benar-benar bangkit, maka waktunya aku turun tangan sendiri. Malam itu, benih pertempuran yang jauh lebih besar mulai disemai. Di sebuah gudang tua di pinggir kota, seorang pria bertubuh besar duduk sambil merokok, wajahnya penuh bekas luka perang jalanan. Dialah Raka si Serigala, preman legendaris yang dulu pernah jadi rival terberat bajing api. Ia mendengar kabar kekalahan Purno dengan tawa dingin. Akhirnya, dia keluar dari persembunyiannya. Bajing api tidak bisa lari selamanya, gumamnya, suaranya berat dan penuh dendam. Sementara itu, pria melaju di jalan lintas dengan truknya, lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air hujan. Dalam keheningan malam, pikirannya gelisah. Ia tahu nama besarnya kini telah membangunkan kembali orang-orang yang dulu pernah ia kalahkan. Pria tak takut pada mereka, tapi ia takut akan dirinya sendiri, takut jika sisi lamanya kembali mendominasi, membuatnya terjebak lagi di dunia darah dan kekerasan. Di terminal, para sopir terus membicarakan bajing api, semakin lama semakin melebih-lebihkan. Ada yang bilang ia bisa menjatuhkan 10 orang sekaligus, ada yang bilang matanya mampu membuat lawan gemetar. Semua cerita itu makin menambah aura legenda, meski bagi pria, semua itu hanya membuat beban di pundaknya semakin berat. Ia tak ingin jadi raja jalanan, tapi jalanan telah menuntutnya. Raka tidak tinggal diam, ia mulai mengumpulkan sisa-sisa geng yang tercerai-berai setelah Purno tumbang. Dengan janji emas dan ancaman maut, ia membangun kembali pasukan yang jauh lebih brutal.
Raka tahu, untuk menghapus nama bajing api selamanya, ia harus melakukannya di depan semua orang, di jalan lintas yang menjadi saksi kejayaan dan kehancuran banyak preman. Sore berikutnya, kabar menyebar cepat, Raka menantang pria secara terbuka di persimpangan besar jalan lintas, tempat semua sopir truk biasanya berhenti. Kalau dia benar-benar bajing api, suruh dia datang. Kalau tidak, berarti dia cuma legenda murahan. Tantangan itu membuat gempar. Para sopir berdebar, sebagian takut pria datang, sebagian berharap ia benar-benar muncul. Pria mendengar kabar itu di sebuah warung kecil. Lama ia terdiam, tatapannya kosong ke secangkir kopi hitam yang mulai dingin. Ia bisa saja pergi, meninggalkan semuanya, kembali hidup dalam bayang-bayang. Namun, saat ia melihat wajah para sopir yang kini menaruh harapan padanya, pria tahu satu hal, ia tak bisa lari lagi. Malam itu, di bawah gemerlap lampu jalan dan sorak-sorai ribuan mata, pria akhirnya muncul. Truknya berhenti tepat di persimpangan, dan ia turun dengan langkah mantap.